Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam kegiatan proses belajar mengajar pada mata kuliah Koperasi Syariah. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua ya, selalu diberikan kesehatan dan juga kesuksesan ya di antara aktivitas-aktivitas yang saat ini Anda sedang jalani, dan semoga juga pada pertemuan hari ini kita selalu diberikan kemudahan, kepahaman, dan mampu mengimplementasikan semua ilmu yang kita dapat, terutama ilmu-ilmu yang baik, dan khususnya ilmu pada mata kuliah Koperasi Syariah ini. Ya. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap dicurah-ruahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Nah, mahasiswa dan mahasiswi semester 5 yang Bapak banggakan, pada pertemuan keempat kita hari ini kita akan membahas pokok bahasan adalah prinsip-prinsip transaksi ya, dalam ekonomi syariah. Nah, ini dalam koperasi syariahnya. Saya kira prinsip-prinsip transaksi ini tidak hanya berlaku di koperasi syariah ya. Ini mungkin di perbankan syariah, kemudian insurans syariah, reksadana juga mungkin beberapa prinsip ini akan terjadi dan kemungkinan besar terimplementasi dalam lembaga keuangan syariah tersebut ya. Karena lembaga keuangan syariah ini juga banyak, tidak hanya koperasi syariah ya. Ini mungkin ada di setingkat yang lebih besar, baik dari secara aset maupun operasionalnya. Ini ada perbankan syariah. Perbankan syariah juga terdiri dari dua ya, ada setingkat BPR, ada bank umum ya. BPR syariah juga di Sumedang sudah banyak bermunculan ya, termasuk yang di depan SMA 1 Negeri Sumedang itu ada BPR syariah Harta Insan Kamil ya, Harta Insan Kamil. Nah, ini kantor pusatnya kalau tidak salah di daerah Cileunyi yang satu jalur arah ke Bandung, itu ada kurang lebih 5 lantai di situ, itu kantor pusatnya. Ini BPR ini operasionalnya sudah melakukan transaksi dengan prinsip syariah yang hari ini kita akan jalankan ya, atau yang kita akan pelajari ya. Beberapa prinsip tadi minimal ada 5, ada 6, bahkan lebih ya, yang kita pelajari di sini mungkin 5 atau 6. Prinsip yang pertama adalah prinsip titipan atau biasa menyebutnya dengan wadiah ya. Prinsip kedua adalah prinsip kerjasama. Kerjasama di sini adalah jelas kerjasama usaha ya, dalam investasi ya, investment ya. Kemudian ketiga prinsip jual beli atau murabahah ya. Di sini nanti ada banyak macam beragam jual beli, bentuk-bentuk jual beli ya. Ada yang tunai, ada yang di kredit atau ditangguhkan. Kemudian karakteristiknya ada yang barangnya belum ada tetapi minta dibuatkan dulu. Mungkin di masyarakat kita mengenal dengan inden ya, inden. Nah, itu beberapa produk transaksi dari prinsip jual beli. Kemudian yang keempat adalah prinsip jasa, atau sebelumnya ada prinsip sewa ya, sewa. Sewa ini biasa disebut dengan ijaroh. Jadi sewa ini memindahkan manfaat hak gunanya ya. Kayak sewa ruko, sewa toko, sewa rumah, sewa kos-kosan, kemudian sewa mobil, misalkan kendaraan, yang jelas yang diperbolehkan secara syarat syar'i ya, gitu. Jadi tidak boleh menyewakan barang-barang atau objek sewa yang tidak sesuai syarat ya. Misalkan
sewa alat penghisap sabu misalkan, atau misalkan sewa kendaraan tapi untuk digunakan merampok misalnya atau nyolong, itu kan tidak kena kepada syarat ya, nanti ada dipelajari dalam syarat dan rukun ya, seperti itu. Kemudian ada juga di sewa ini, di prinsip yang keempat ini, ijarah muntahiyah bitamlik, di mana sewa ini merupakan pemindahan hak guna, tetapi pada akhirnya akan diakhiri dengan kepemilikan, berbeda dengan ijarah saja, ya, seperti itu. Kemudian tadi prinsip pertama titipan, wadiah, prinsip kedua kerjasama usaha atau syirkah, prinsip ketiga jual beli atau murabahah, prinsip keempat sewa atau ijarah, prinsip kelima adalah jasa-jasa lainnya seperti kafalah, hiwalah, ya, penjaminan, atau kalau di konvensional disebut dengan personal garansi atau corporate garansi, ada kifalah, hiwalah, ada wakalah. Wakalah itu pemberian kuasa, ya. Seperti dalam transaksi jual beli biasa suka muncul surat kuasa misalkan. Jadi calo-calo atau orang yang dipercaya untuk menjualkan barang dari pemiliknya itu ya, untuk bisa ditawarkan, itu harus ada surat kuasa, namanya wakalah gitu ya. Tanpa ada surat kuasa itu berarti tidak sah ya, karena tidak menjadi kuasanya dari sang penguasa pemilik ya, seperti itu. Kemudian ada juga rahan gade syariah ya. Nah, ini dalam implementasinya sudah banyak berkembang, bahkan pegadaian syariah di Sumedang sudah banyak, bahkan BJB syariah pun itu memiliki produk yang namanya gade syariah ya. Cuma memang terbatas di objek gadenya itu di emas ya, emas, gade emas. Nah, itu yang keempat, jasa-jasa ya. Kemudian yang kelima jasa-jasa ya. Ini yang keenam adalah kebajikan. Nah, dalam kebajikan ini berbentuk pinjaman. Dan pinjaman itu jelas jika kita meminjam 1 juta maka mulangkan 1 juta lagi karena akarnya pinjam. Kebajikan. Jadi kebajikan di sini bukan kebajikan hibah ya, tetapi kebajikan non profit. Jadi nirlaba, sifatnya hanya kebajikan saja, nolong orang gitu ya. Jadi yang namanya pinjaman tidak boleh ada tambahan apapun. Jika kita pinjam laptop untuk kita pinjam di pembahasan misalkan di kelas, atau kita meminjam proyektor dengan merek Infocus misalkan, nanti kita akan mengembalikan proyektor Infocus tersebut kan. Kemudian kita meminjam spidol whiteboard, nah kita akan mengembalikan juga whiteboard tersebut. Nah, itu akad yang pinjaman. Kemudian untuk yang kebajikan ini juga memiliki sub lainnya, yaitu pinjaman kebajikan atau qardu hasan. Nah, untuk pinjaman-pinjaman ini hampir sama dengan yang tadi pinjaman, cuma berbedanya jika si peminjam nanti tidak mampu memulangkan apa yang dipinjamnya, maka biasanya itu akan dihibahkan saja. Karena syarat untuk qardu hasan ini, pinjaman kebajikan, adalah si peminjam ini termasuk dalam kategori duafa ya, seperti fakir, miskin, gorimin, fisabilillah, kemudian juga mualaf ya, yang baru masuk muslim misalkan, itu juga menjadi prioritas dalam pinjaman kebajikan tersebut. Jadi jika meminjam 10 juta misalkan, kemudian tidak mampu memulangkan karena misalkan memang kesulitan yang mereka alami, maka biasanya yang meminjamkan itu menghibahkan saja, artinya tidak menjadi tagihan kembali. Kalaupun mampu, tagihan tersebut sejumlah apa yang dipinjam, tidak ada tambahan apapun. Nah, itu beberapa prinsip dalam ekonomi syariah ya, yang akan diimplementasikan salah satunya di lembaga keuangan syariah, baik itu koperasi maupun perbankan, reksadana, kemudian bursa saham, kemudian juga di insuran, kemudian juga di pegadaian ya, ini akan terimplementasikan. Dan memang ada banyak hal, beberapa ya transaksi atau akad atau kontrak yang sudah masyarakat, artinya secara adat memang sudah terimplementasi dengan baik dan tidak menyalahi aturan, yaitu silahkan tinggal dilanjutkan saja. Tetapi ada beberapa hal, memang beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan syariah ya. Salah satu misalkan di
pinjaman ya, banyak pinjaman itu yang mensyaratkan kelebihan. Nah, itu tidak boleh. Nah, karena ini tidak boleh, maka harus dihindari dan tidak lagi dipraktekkan hal-hal seperti ini, karena tidak hanya akan merugikan di dunia secara apa ya, istilahnya hukum positif ya, ini akan berdampak kepada kesenjangan yang akan semakin besar, tetapi juga jelas ada pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Karena saat kita melaksanakan syariah, summa ja'alna ta'ala syariah, fattabiha, jadi telah dijadikan suatu syariah, maka ikutilah syariah itu dan jangan ikuti hawa nafsu. Artinya kita melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan bukan semata-mata ingin dipuji orang lah, atau mungkin untuk gaya-gayaan lah, soalim lah, bukan. Tetapi karena memang ini merupakan perintah yang harus dilaksanakan. Seperti itu. Seperti halnya dalam syariah ibadah, Anda melaksanakan sholat bukan karena Anda bersosialisasi kalau tidak sholat dijauhi orang, bukan. Tetapi karena memang sini sudah perintah. Jadi mau ada, tidak ada orang, mau disaksikan sama makhluk, mau dipuji, bahkan tidak dipuji pun, ini adalah sebuah kepatuhan kita terhadap Tuhan, manakala kita diciptakan sebagai abid dan sebagai khalifah di muka bumi ini, sehingga harus tunduk patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Nah, jika niatnya seperti ini, saya kira di hadapan Tuhan ini akan menjadi sebuah prioritas, sebuah pahala amalan yang luar biasa, dan adapun nanti hasilnya bukan urusan kita. Baik, kita mulai saja dengan pokok bahasan yang tadi sudah saya sampaikan di awal di prolog. Dengan izin ini share screen dulu, dan seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa prinsip itu kurang lebih ada 6 ya. Cuma kita akan review dulu dari mulai koperasinya, bahwa seperti yang kita ketahui di sini, mungkin Anda lihat slide yang di hadapan kita. Nah, ini ada koperasi simpan pinjam syariah, jasa syariah ya. Ini salah satu contoh implementasi di suatu koperasi syariah ya. Kalau tidak salah ini daerah Jakarta, Jabodetabek ya, Jabodetabek, kemudian daerah-daerah Yogyakarta yang memang perkembangan koperasi syariahnya luar biasa pesat. Kemudian Jawa Timur diikuti juga dengan Jawa Barat ya. Jadi sebenarnya yang luar biasa besar itu adalah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, kemudian beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga besar seperti Makassar, kemudian Sulawesi ya, Kalimantan, dan beberapa lembaga keuangan syariah di daerah Sumatera dan Kalimantan ya. Sumatera memang yang besar itu daerah Aceh, kemudian juga daerah Lampung juga berkembang, kemudian Riau, Medan, dan Padang ya, Bengkulu juga ya, beberapa memang ada yang berkembang, tetapi secara kuantitas memang masih banyak yang didominasi dari daerah-daerah di Pulau Jawa ya, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat ya. Nah, saat kita review ke koperasi, saya kira ini pentingnya, dan jika kita amati bahwa ini slide-nya sudah terlihat ya, bahwa dalam kegiatan koperasi syariah sebenarnya prinsip-prinsip koperasinya tidak terlalu jauh berbeda ya, di mana dalam prinsip koperasi ini kita mengenal dengan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah ya, nah, simpanan pokok ini diberlakukan hanya 1 kali selama menjadi anggota. Kemudian simpanan wajib ini akan ditarik setiap bulannya tergantung kesepakatan yang disepakati saat, atau mungkin kita juga bisa melihat anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari koperasi yang kita masuki sebagai anggota tadi ya. Jadi di situ sudah jelas di beberapa pasal tentang penentuan besaran simpanan pokok, simpanan wajib ya di situ. Nah, bedanya jika di koperasi konven mungkin penghitungannya itu selalu diukur dengan bunga ya. Nah, terutama di simpanan sukarela ya. Tetapi kalau di syariah karena proses bunga seperti di
pertemuan sebelumnya kita sudah menyebut dan memahami bahwa ini tidak boleh dan ini termasuk dalam kategori riba, tidak boleh, apalagi akadnya pinjaman ya. Harusnya pinjaman itu ya seperti yang tadi saya sampaikan dalam prinsip lembaga keuangan syariah itu ada di prinsip yang keenam, pinjaman kebajikan. Jadi yang namanya pinjaman itu masuk dalam kategori non profit ya atau nirlaba. Jadi tidak diperbolehkan. Dan jika itu tetap dilaksanakan maka termasuk dalam kategori bunga dan bunga itu merupakan riba dan riba itu merupakan haram. Jadi harus dihindari gitu. Nah, bagaimana yang dilakukan dalam koperasi syariah? Nah, koperasi syariah menggunakan proses sistem syirkah, kerjasama usaha. Tergantung ya simpanan sukarela yang Anda pilih itu produknya seperti apa. Jadi jika produknya memilih wadiah, tadi kan ada wadiah, titipan ya, ada kerjasama usaha, syirkah, ada jual beli, murabahah, ada sewa, ijaroh, ada jasa, ada kebajikan, pinjaman ya. Nah, jika simpanan sukarela Anda memilih dengan prinsip wadiah, maka itu tidak akan mendapatkan bunga ataupun bagi hasil ya. Maaf, saya tidak lagi ngomong bunga, cuma untuk merepresentasikan bahwa pendapatannya itu kita sudah identik dengan bunga. Walaupun di syariah tidak mungkin ada dapat bunga ya. Nah, wadiah itu karena diberlakukan sebagai titipan ini tidak akan mendapatkan balas jasa lah ya gitu dari pihak koperasi karena simpanan tersebut berbentuk hanya titipan saja gitu. Apalagi kalau titipannya merupakan produk wadiah ya amanah. Ini bahkan tidak ada sama sekali. Dan bahkan kita sebagai penyimpan dikenakan biaya untuk biaya titip penyimpanan gitu. Dan produk wadiah yad amanah tidak mungkin ada dalam, atau bukan tidak mungkin, kalaupun mungkin tetap ada, ini tidak akan laku ya, karena tidak ada satupun orang yang menyimpan simpanan uang lama-lama akan habis gitu ya. Nah, produk seperti wadiah yad amanah ini biasanya ada dalam produk-produk barang. Di konvensional kita mengenal dengan yang namanya safe deposit box gitu. Jadi titipan untuk produk-produk kayak sertifikat, BPKB, mungkin beberapa dari masyarakat ini ada yang mungkin memiliki banyak tanahnya, banyak kendaraannya, dan surat-surat yang tadi disimpan di rumah ya tentang tanah tadi bentuk sertifikat, kemudian BPKB, barangkali ada kekhawatiran takut hilang atau takut terjadi kebakaran, maka biasanya disimpan di penitipan wadiah yad amanah dan biasanya kita mengenal dengan safe deposit box gitu. Nah, kemudian jika simpanan di koperasi Anda menggunakan sistem wadiah yad adomana, nah ini juga sama tidak akan mendapatkan imbal bagi hasil, tapi kalaupun dapat sifatnya bonus saja gitu. Kalau bedanya bagi hasil dengan bonus sama-sama memberikan imbal hasil, tetapi bedanya untuk bagi hasil, penentuan bagi hasil itu selalu dihitung dengan berdasarkan nisbah dan pendapatan yang diperoleh oleh pihak lembaga keuangan syariah pada bulan tersebut gitu. Sementara jika bonus itu mau besar, mau tidak, mau kecil, keuntungan dalam lembaga keuangan syariah di bulan tersebut tidak ada formula atau perhitungan yang pasti tentang penghitungan imbal hasil tadi karena Anda memilih simpanan sukarela dengan produk wadiah yad adomana gitu. Jadi sifatnya bonus saja. Kalau bonus sama-sama mendapatkan imbal hasil, tetapi pemberiannya itu seikhlasnya gitu ya, sebagaimana maunya koperasi gitu. Tidak ada penghitungan formula yang pasti tentang dari imbal hasil tadi. Seperti itu ya barangkali. Nah, kemudian jika Anda punya simpanan yang menginginkan tentang imbal hasil yang pasti, maka seharusnya Anda itu dalam simpanan sukarela yang ada di koperasi syariah, itu Anda memilih produk yang dengan pola syirkah, kerjasama usaha, investasi ya, kalau orang ekonomi mungkin bilangnya investasi. Ya. Nah, seperti apa kerjasama usaha atau syirkah? Nah, di sini jadi simpanan Anda itu, simpanan sukarela itu diberlakukan sebagai sebuah investasi. Sejumlah simpanan yang Anda tempatkan di situ. Kalau 1 juta berarti Anda berinvestasi 1 juta gitu.
Namanya investasi pasti akan mendapatkan untung ya. Nah, dari keuntungan, sejumlah keuntungan, jika itu pun lembaga keuangan syariahnya memperoleh untung. Nah, jika lembaga keuangan syariahnya mengalami kerugian, maka kita juga harus konsekuensinya harus berbagi rugi, namanya kerjasama usaha ya. Nah, kita ilustrasikan dalam kegiatan bermasyarakat bahwa kerjasama usaha ini saya kira sering banyak dilakukan ya. Misalnya seorang mahasiswa dengan mahasiswa lainnya melakukan kerjasama usaha untuk mendirikan sebuah usaha rental komputer misalkan, atau mungkin usaha kuliner ya, misalkan jual es cendol misalkan di sekitaran apa ini lingkungan kampus ya. Untuk anak-anak mahasiswa yang tergabung di KWM, saya kira ini sudah terbiasa melakukan kerjasama usaha. Ada yang memang modal sendiri dengan keluarga, ada yang memang patungan, seperti ilustrasi yang tadi. Nah, gitu. Nah, beberapa mahasiswa ini boleh menempatkan investasinya itu kan sama-sama nilainya. Misalkan kalau butuh modalnya 10 juta, maka kalau dua belah pihak nih yang kerjasamanya, misalkan Kang Asep sama Kang Udin misalkan, 5 juta boleh, yang satu 6 juta, yang satu 4 juta boleh, yang satu 9 juta, yang satu juta juga boleh. Intinya walaupun ada perbedaan ataupun sama, dalam kerjasama usaha tadi sudah sama-sama memiliki visi yang sama, memiliki kontribusi walaupun berbeda nilai, tetapi dua-duanya sudah punya kontribusi untuk menjalankan usaha bersama-sama sehingga sampai ada kemajuan dan keuntungan. Nah, jika terjadi keuntungan, maka perolehan laba akan diperoleh berdasarkan nilai investasi. Ya, nah, jadi wajar yang besar ya besar proporsi nisbahnya, yang kecil ya wajar kecil. Tapi yang ini diperbolehkan karena proses penghitungannya berdasarkan kepada keuntungan atau kerugian. Sementara jika Anda meminjamkan kepada teman Anda yang mau usaha tadi, misalnya butuhnya 10 juta, temannya itu baru tak punya 1 juta, berarti pinjam ke Anda 9 juta. Nah, bunganya 1%. Nah, usaha Anda mau ada maju, mau tidak, mau ada keuntungan, mau tidak, Anda sudah memastikan diri akan mendapatkan 1% dari 9 juta. Padahal jika teman Anda usahanya tidak laku, tidak ada yang beli, tidak rame, bahkan bangkrut sekalipun, Anda sudah pasti meminta kelebihan tadi 1% dari 9 juta yang Anda pinjamkan. Dan proses inilah yang tidak boleh dalam syariah, seolah-olah memastikan diri bahwa Anda itu harus selalu untung. Padahal kepastian untung tidaknya seseorang itu tergantung dari usaha dan nasib serta takdir dari Tuhan. Seolah-olah yang mengedepankan bunga tadi itu melebihi kepastian yang sudah diatur sama Tuhan. Dan ini yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, secara aspek manusiawi, ya, si Udin tadi yang meminjam 9 juta dari Asep, itu merasa keberatan karena pada saat mereka mengalami kerugian, ya, bahkan rugi, ya, dia terbebani dengan harus mengembalikan pokok dan bunganya. Nah, ini yang berat. Padahal dia sendiri tidak mengalami untung. Nah, ini yang akan menyebabkan secara manusiawi ini akan terjadi ketidakadilan, bahkan akan menjadi kesenjangan seperti itu. Nah, sebaliknya jika apa yang dipinjam 9 juta tadi ternyata Kang Udin untungnya luar biasa besar, maka Udin memiliki kemampuan untuk membayar bunga yang menurut Udin merasa segitu mah kecil gitu, sehingga nanti aset yang diberikan 1% merasa mungkin merasa terjadi kesenjangan ya. Kamu Madin dikasih pinjam, kamu maju ngasih ke saya tetap 1%, padahal dia untungnya berlipat-lipat misalkan. Intinya proses yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan laba tadi, ini tidak boleh tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus dihindari karena tidak boleh. Nah, ini model-model yang sudah sesuai syariah maupun tidak, kita sudah berikan ilustrasi baik yang terjadi di masyarakat maupun yang terjadi
dan terimplementasikan dalam lembaga keuangan yang sifatnya konvensional yang berbasisnya kapitalis. Karena prinsip mereka kan bagaimana untung semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Nah, jika di syariah yang dilihat bukan masalah untung saja, tetapi yang dilihat adalah lebih kepada proses. Apakah keuntungan tadi diperoleh dari proses yang halal atau subhat atau haram atau bahkan eh, istilahnya apa ya, wenang ataupun kebanyakan haram ya, haram karena subhat itu sudah pasti mendekati kepada yang haram seperti itu. Misalnya dalam syariah walaupun omset secara studi kelayakan bisnis bidang usaha tersebut misalkan akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar, bahkan miliaran, bahkan triliunan, tetapi jika usaha tadi melanggar aturan syariah, tidak sesuai dengan aturan syariah, maka itu jangan dilaksanakan. Misalnya bisnis narkoba, bisnis miras, minuman keras, misalkan Anda belinya dari luar negeri per botol itu cuma 20.000, padahal pasarannya di sini 500.000 per botol. Ini kan bakal meraup untung yang besar jika dikaji dalam ekonomi kapitalis ya. Tetapi jika kita kaji dalam ilmu ekonomi syariah, saya kira ini akan dijauhi. Kenapa? Karena tidak semata-mata ingin mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi tidak sesuai dengan aturan. Di mana di sini pertama, miras itu khamar diharamkan secara dasar Al-Quran. Kemudian yang kedua, bikin madorot banyak orang. Orang-orang bisa mati, orang-orang bisa meninggalkan pekerjaan dan keluarganya gara-gara minuman keras yang kita jual. Bahkan orang bisa tawuran, bisa berkelahi, bisa melakukan hal-hal negatif lainnya yang asal sumbernya dari minuman keras yang kita jual. Nah, artinya pendapatan berapapun besarnya sebetulnya tidak akan ditanyakan. Yang ditanyakan itu adalah proses mendapatkannya, proses menghasilkannya. Nah, ini kalau di syariah, ini yang bedanya dengan kapitalis. Kalau kapitalis kan tidak peduli bagaimana orang lain eh, merugi ataupun tersiksa, yang paling penting prinsipnya bagaimana mereka untung semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Termasuk perjudian pun kan di negara liberal itu diperbolehkan. Kenapa? Karena yang penting mereka dengan sadar kalau rugi terima rugi, kalau menang ya mungkin itu yang dia harapkan. Kalau di syariah tidak seperti itu. Makanya jika tatanan ekonomi syariah ini ditinggalkan, liberal yang diperbesar, saya kira tatanan kehidupan di dunia ini akan hancur. Karena seorang kuat akan semakin kuat, orang lemah akan semakin lemah. Dan akan terjadi kekacauan di dunia ini. Kenapa? Karena orang lemah yang semakin lemah akan berontak, orang kuat yang semakin kuat akan menjadi seenaknya, berlaku seenaknya. Bahkan nyawa manusia ini tidak akan ada harganya menurut mereka yang kuat, bahkan banyak uang ya. Semua bisa dibeli, semua bisa dilakukan menurut kehendak mereka. Tetapi mereka tidak sadar, mereka lupa bahwa yang mengatur mereka semua ini adalah Tuhan. Sehingga tidak ada satupun orang kaya sekalipun, orang kuat sekalipun, badannya besar, ototnya besar, yang bisa menolak dari malaikat pencabut nyawa yang namanya apa yang biasa mencabut nyawa, Israel ya. Nah, ini yang tidak bisa ya. Artinya sekuat apapun, sehebat apapun tidak bisa. Sehingga mereka merasa bahwa dengan kekayaannya bisa membeli semua apa yang mereka inginkan. Bahkan konsep untuk dunia ini akan hancur sekalipun, akan tertubruk dengan meteor lah, dengan apalah. Bagi mereka sekarang sudah mencarikan solusinya, di mana mereka akan lari ke planet luar gitu. Seolah-olah mereka menghindar dari kematian. Padahal kematian itu hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan yang kuasa. Artinya banyak hari ini orang-orang yang sepertinya tidak sakit, sepertinya sehat-sehat, tetapi Tuhan sudah menentukan takdirnya sampai di situ harus mati ya mati, dan tidak ada yang kuat.
kembali lagi kita ke ekonomi syariah. Nah, ini menurut PP nomor 9 tahun 95 ya, di mana simpanan itu ya dalam koperasi ya, kan ada tadi simpanan wajib, simpanan pokok, kemudian simpanan sukarela, dan bahkan ada simpanan sukarela berjangka ya. Kalau di perbankan mungkin kita menyebutnya dengan deposito ya. Nah, menurut PP nomor 9 tentang koperasi ya di sini, bahwa yang disebut dengan simpanan ini dana yang dipercayakan anggota atau mungkin juga calon anggota. Nah, calon anggota ini adalah masyarakat yang belum menjadi anggota koperasi, masih calon ya. Jadi dia itu memiliki simpanan sukarela, tapi dia itu belum anggota, artinya belum bayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Kalau orang ini kan di koperasi boleh menempatkan simpanan sukarela kalau sudah anggota dengan membayar simpanan pokok dan wajib tiap bulannya. Nah, itu berarti simpanan sukarela dari anggota, karena yang dinamakan anggota itu sudah menempatkan dana simpanan pokok dan wajib. Nah, ada orang yang masyarakat yang nyimpen aja simpanan sukarela, bahkan mungkin besar sampai puluhan juta, ratusan juta. Tetapi dia tidak disebut dengan anggota di situ, calon anggota. Kenapa calon anggota? Karena mereka ini disebut dengan konsumen potensial. Jadi masyarakat yang sudah membeli produk simpanan sukarela tapi belum anggota, makanya disebut calon anggota. Ya, jadi selama dia melakukan simpanan sukarela dan belum membayar simpanan pokok dan wajib, dia calon anggota. Itu setiap nabung mungkin dia akan diberikan prospek ya, entah itu pemahaman oleh customer service atau mungkin diberikan brosur-brosur, sehingga diharapkan dalam jangka waktu sekian bulan ke depan dia pun menjadi dengan kesadaran diri dan sukarela menjadi anggota. Seperti itu. Makanya disebut dengan calon anggota. Tetapi tidak bisa juga dia bertahun-tahun nyimpan simpanan sukarela terus, simpanan sukarela berjangka terus, tapi bertahun-tahun tidak kunjung bahwa dia ada keinginan untuk menjadi anggota. Jadi batas waktunya itu biasanya sampai 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun tidak masuk anggota, maka berhak koperasi untuk menolak simpanan sukarela, simpanan berjangkanya. Walaupun kalau secara bisnis, oriented bisnis ya, saya kira sangat sayang juga ya, karena apapun kesalahannya dia belum masuk anggota, tetapi dana yang dia tempatkan dalam bentuk simpanan sukarela di koperasi ini sangat membantu untuk perputaran baik itu dalam kredit, dalam pembiayaan maupun dalam pembiayaan operasional koperasi. Jadi tetap juga ya, mudah-mudahan jadi anggota ya atau masuk anggota. Jadi simpanan ini merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, bisa juga calon anggota dari koperasi ataupun koperasi lain, karena beberapa koperasi juga ada yang menjadi anggota koperasi kita. Sebaliknya kita juga mungkin menjadi koperasi dari koperasi lainnya. Bahkan koperasi gabungan, koperasi-koperasi kita mendirikan beberapa koperasi induk, nah yang disebut dengan induk koperasinya, ya, dan itu disebut dengan koperasi sekunder ya. Jadi gabungan koperasi yang merupakan gabungan dari koperasi-koperasi. Kalau kita koperasi yang langsung bersentuhan dengan anggotanya itu masyarakat, disebut dengan koperasi primer ya. Nah, ini kepada koperasi dalam bentuk bisa tabungan tadi, simpanan sukarela, bisa juga simpanan sukarela berjangka ya, seperti itu. Nah, menurut peristilahan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau biasa disebut dengan KSPPS, simpanan ini merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, dan atau koperasi simpan pinjam pembiayaan lainnya, hampir sama juga substansinya dengan tadi, definisi yang tadi, dalam bentuk simpanan bersyarat, simpanan sukarela, dan sukarela berjangka. Nah, ini sama juga sebenarnya secara substansi, cuma ini lebih detail, lebih spesifik juga ya, dengan akad yang telah disepakati. Karena nanti ada akad wadiah tadi, ada akad mudarobah ya, gitu di simpanan itu.
Untuk wadiah itu tidak akan mendapatkan imbal hasil, hanya bonus saja. Dan untuk simpanan sukarela dengan pola kerjasama, maka inilah yang akan mendapatkan bagi hasil ya. Kalau di konvensional mungkin mereka mendapatkan bunga ya, seperti itu. Kedua belah pihak, pihak penyimpan akan mendapatkan profit atau keuntungan. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, ini imbal hasil yang dihitung dari keuntungan KSPPS. Tapi sekali lagi untuk simpanan sukarela dengan pola wadiah ini tidak akan mendapatkan keuntungan yang dihitung berdasarkan keuntungan KSPPS. Paling-paling dikasih sih dikasih, tetapi ya nggak ada hitung-hitungannya. Gitu. Jadi berapapun yang diberikan ya itu makanya disebutnya dengan bonus ya seperti itu. Nah, apa manfaat simpanan? Pertama bagi koperasi dapat meningkatkan permodalan ya. Ya jelas ya. Jadi dalam sisi anggota yang mengajukan pembiayaan atau kredit kan itu beberapa sumbernya itu berasal dari simpanan. Sehingga bagi koperasi manfaat simpanan ini mampu meningkatkan permodalan kan. Gitu. Kemudian sumber dana sama juga ya sebenarnya karena ada sumber dana dari penyimpan yang masuk ya maka akan meningkatkan tadi yang pertama permodalan dan sumber dana untuk penyalurannya. Jadi amunisi pemberian kredit kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan itu kan sumbernya dari simpanan ya. Nah, dapat digunakan sebagai jaminan. Jadi likuiditas atau dana apa ya penjamin ya yang jika ada anggota yang sewaktu-waktu simpanan anggota ya, anggota penyimpan yang sewaktu-waktu ngambil, maka dari simpanan ini, simpanan beberapa orang lainnya menjadi jaminan ya atau menjadi likuiditas bagi pemenuhan pembayaran kepada pihak ketiga atau DPK ya, dana pihak ketiga. Nah, ini dana pihak ketiga ini ya dana masyarakat ya, dana dari masyarakat. Kemudian apa manfaat bagi anggota atau nasabah ya kalau di bank? Ya dapat membentuk sikap hemat. Nah, jadi kita mulai merintis nabung. Jadi nabung bukan berarti banyak uang ya, tetapi memang membentuk sikap hemat, kemudian merencanakan apa ya beberapa keinginan dan harapan di masa mendatang. Misalkan harapan masa tua, kemudian harapan misalkan memiliki kendaraan, harapan ingin memiliki rumah, harapan ingin memiliki hal-hal yang menurut mereka ini idam-idamkan gitu ya. Dan tabungan simpanan menjadi sarana untuk menjadi penyimpan yang aman, kemudian juga terencana ya seperti itu. Kemudian menanamkan rasa percaya diri. Nah, jika kita punya beberapa simpanan, saya kira percaya diri orang, walaupun tetap hidupnya sederhana, tetapi percaya dirinya akan akan terlihat karena tenang kan. Kenapa? Karena mau ada yang peduli, mau tidak, dia merasa bahwa ada kecukupan tersendiri melalui simpanan yang mereka simpan. Kemudian juga jelas keuntungan lain memperoleh bagi hasil jelas ya. Tadi ada hitungan-hitungannya. Tentu saja jika kita memilih simpanan sukarela dengan pola mudharabah ya, jangan memilih dengan pola wadiah. Kemudian meningkatkan kesejahteraan jelas ya, karena kita ada tadi muncul rasa percaya diri, ada ketenangan, maka kita juga melakukan sesuatu juga selalu fokus karena ada tadi ketenangan dan percaya diri, yang pada akhirnya kesejahteraan juga akan tercapai ya gitu. Jadi sejahtera di sini bukan berarti saja banyak harta aset, bukan itu saja, walaupun itu juga menjadi sebuah indikator ya dari kunci kesejahteraan. Tetapi ada ketenangan hati, kemudian ketenangan bahwa kalaupun orang mengatakan apapun mereka tetap percaya diri ya. Nah, ini juga bagian dari sejahtera. Jadi ada ketenangan baik lahir maupun batin gitu ya. Terlepas hartanya tidak banyak, tetapi jika ketenangan lahir dan batin ini muncul di diri nasabah, maka ini menurut saya sudah menyangkut kata sejahtera ya, seperti itu. Karena
relatif juga sih ukuran sejahtera ini kan. Versinya kita mungkin dengan sudah punya kendaraan motor saja ya alhamdulillah sudah sejahtera. Tapi bagi beberapa orang belum tentu juga ya karena indikator standar dari sejahtera ini memang mereka menerapkan standar yang berbeda-beda. Walaupun mungkin menurut standar pemerintah yang sejahtera itu juga ada ukurannya seperti itu. Kemudian meningkatkan pendapatan penyimpan jelas ya karena tadi memperoleh bagi hasil paling tidak walaupun tidak besar ini akan memperoleh pendapatan ya seperti itu. Nah, kemudian jenis simpanan dalam koperasi syariah. Nah, jika kita lihat jenis simpanan dalam koperasi syariah tadi juga sudah saya sampaikan ya. Yang pertama ada simpanan pokok ya, ada simpanan wajib. Nah, kenapa di sini ada simpanan pokok khusus? Nah, sebetulnya dalam koperasi syariah, simpanan pokok dan simpanan pokok khusus sama saja. Cuma biasanya orang menyebut simpanan pokok khusus ini adalah berlaku kepada anggota yang menyimpan simpanan pokok pertama kali sampai 20 orang gitu ya. Jadi anggota yang masuk koperasi pertama kali sampai ke urutan 20 simpanan pokoknya itu disebut dengan simpanan pokok khusus dan biasanya beberapa anggota ini merupakan anggota pendiri dari koperasi tersebut ya biasanya yang membidani melahirkan berdirinya sebuah koperasi tadi. Yang menginisiasi juga yang mengadakan rapat-rapat awal juga biasanya orang yang 20 orang ini. Nah, bahkan jumlah simpanan pokoknya biasanya mereka itu melebihi dari jumlah simpanan pokok yang ditetapkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Misalkan simpanan pokok dalam ADART itu 100.000. Nah, simpanan pokok khusus ini anggota yang 20 itu bisa 1 juta per orang ya. Sebenarnya bukan melanggar, tapi kita paham bahwa kondisi saat mendirikan itu koperasi tersebut tidak memiliki dana 1 rupiah pun gitu. Sehingga operasional itu harus disupport dan dibiayai oleh anggota yang pertama kali mendirikan ya gitu, yang 20 orang tadi. Nah, jika mereka menyetorkan sesuai ADART, saya kira kecil kemungkinan untuk bisa berdiri koperasi tadi. Misalkan 100.000 ya, 20 orang kan cuma ada 2 juta. Nah, 2 juta untuk kepengurusan ke notaris saja tentang badan hukum koperasi, kemudian penetapan ADART, kemudian penetapan pengurus dan lain sebagainya, saya kira itu biayanya udah 8 juta ke notaris itu ya. Nah, sekarang hanya terkumpul 2 juta kan tidak mungkin. Makanya minta keikhlasan, kemudian dan lain sebagainya yang 20 orang itu sehingga setornya melebihi dari dana simpanan pokok. Dan sebagai apresiasi atas pengorbanan, inisiatif, sehingga berdirinya sebuah koperasi ini, maka yang 20 orang ini bentuk simpanan pokoknya disebut dengan simpanan pokok khusus. Begitu ya. Jadi perbedaan simpok sama simpoksus itu adalah tadi ya, seperti itu. Kesananya yang 21 itu membayar sesuai ADART, yakni 100.000. Dan membayar ya sukarela, artinya mau menjadi anggota mau tidak ya silahkan gitu, sehingga mereka hanya disebut dengan simpanan pokok gitu. Nah, dalam keuntungan apakah berbeda nanti ya, misalkan ada SHU setiap tahunnya, apakah berbeda? Pemilik simpanan pokok khusus dengan simpanan pokok jelas berbeda, karena perbedaan ini bukan berarti semata karena mereka pendiri, tetapi lebih kepada nilai investasi simpanan pokoknya kan lebih besar, sehingga wajar sekali jika memang mendapatkan imbal hasil saat penetapan rapat anggota tahunan atau berbagi SHU, maka yang dari simpoksus itu biasanya uang duduk kemudian uang dividennya ini agak lebih beda. Itu dikarenakan karena jumlah investasinya juga lebih besar. Nah, kemudian simpanan wajib. Simpanan wajib juga pemilik simpoksus pasti lebih besar. Kenapa? Karena bulan pengambilan mereka mengambil simpanan wajib itu dari awal bulan didirikannya koperasi itu. Sementara simpanan wajib dari anggota itu kan datangnya belakangan gitu. Itu
itu, seperti itu. Sehingga sangat wajar jika dalam jumlah simpanan wajib pun Simpoksus itu memiliki simpanan wajib yang lebih banyak, lebih besar. Itu pun jika bayarnya selalu taat setiap bulannya. Nah, jika bolong-bolong bahkan tidak pernah bayar simpanan wajib, ya mungkin saja anggota yang baru yang bukan Simpoksus bahkan simpanan wajibnya bisa lebih besar seperti itu. Karena yang Simpoksus mungkin bayarnya jarang bolong-bolong ya, seperti walaupun yang namanya anggota sebetulnya tidak boleh ada pembayaran simpanan wajib yang bolong-bolong. Nah, ini perlu pemahaman yang sama, perlu penyadaran yang sama dari pengurus koperasi kepada anggota koperasi ya, karena mereka kadang banyak diberitahu saja, mereka lalai ya untuk membayarkan simpanan wajib ini. Apalagi jika kita sangat jarang untuk mengingatkan seperti itu. Nah, simpanan wajib pembiayaan. Simpanan wajib pembiayaan ini, oh ya sebelumnya ada simpanan sukarela ya. Ada simpanan sukarela biasa, ada simpanan sukarela berjangka. Nah, ini ya. Dalam simpanan sukarela biasa, ini bisa berlaku akad wadiah dalam syariah itu yang ada berlaku juga akad mudarobah. Begitupun dalam simpanan sukarela berjangka sebuah koperasi syariah ada nanti deposito wadiah, ada deposito mudarobah. Nah, untuk mendapatkan imbal hasil, maka Anda harus memilih baik simpanan sukarela biasa maupun sukarela berjangka yang dengan pola mudarobah, ya. Tidak boleh dengan yang wadiah, karena tidak akan mendapatkan imbal hasil. Nah, kemudian simpanan wajib pembiayaan. Simpanan wajib pembiayaan merupakan simpanan bersyarat yang diwajibkan koperasi. Nah, ini yang tadi saya sebut bahwa penarikannya akan dilakukan setiap bulannya. Berapa besarannya? Apakah 5.000, apakah 10.000, apakah 20.000? Jelas jawabannya tergantung kesepakatan dari anggota yang tercantum dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Berapa di situ? Kalau di situnya 50.000, berarti setiap bulan simpanan wajib harus dibayar semua anggota, baik itu ketua pengurus maupun sekretaris maupun anggota biasa sebesar 50.000. Jika 10.000 ya 10.000, jika 100.000 ya 100.000, seperti itu. Kemudian besarnya ditentukan kebijakan manajemen koperasi. Nah, ini yang tadi sudah saya sebutkan, saya kira ini ya. Nah, kemudian ini bagian secara umum koperasi syariah. Ya. Nah, ini di sini jika Anda lihat ya dalam bagian ini, di mana koperasi ini sebagai intermediasi antara anggota penyimpan dengan anggota pembiayaan. Jadi ada anggota yang mungkin kelebihan dana, tapi kelebihan dananya bukan berarti saving artos, bukan, tetapi mereka yang menempatkan dana dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela, dan ada beberapa anggota yang hanya simpanan pokok wajib saja, sehingga sukarelanya tidak punya dia. Bahkan mereka ini menjadi nasabah peminjam atau anggota peminjam ya. Hampir sama saya kira bagian ini di koperasi konvensional maupun di koperasi syariah ya, kurang lebih seperti ini. Ada anggota penabung, penyimpan, ada anggota peminjam. Nah, cuma bedanya nanti dalam syariah, baik anggota penabung maupun anggota peminjam dalam melakukan transaksi atau akad atau kontrak, baik simpanan maupun pembiayaan, harus sesuai dengan produk-produk yang sudah ditetapkan secara aturan, secara syariah. Dalam hal ini oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya, gitu. Jadi tidak boleh ada transaksi-transaksi yang keluar dari aturan-aturan, dan itu kategorinya termasuk dalam riba ya. Nah, bagaimana dalam koperasi syariah? Nah, di dalam koperasi syariah, penabung itu atau penyimpan akan diberlakukan akadnya yang mana? Bisa mudharabah di sini, bisa wadiah ya. Gitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Tuhan itu tidak mewajibkan untuk hasil, apalagi hasil besar, tapi lebih kepada proses, ya, seperti itu. Jadi yang menjadi amal pahala baik tidaknya adalah lebih kepada proses.
Kalau hasil, tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang mengharuskan kepada manusia untuk mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya. Berarti yang pendapatan kecil itu berarti calon masuk neraka gitu, karena perintahnya seperti itu. Tidak kan? Tetapi istilahnya faidatu dia sholat pangtasiru fil ar wabtagu min fadilah. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan cari karunia Allah. Jadi tidak ada dan cari pendapatan sebesar-besarnya, tidak ada. Cari karunia Allah. Artinya mau petani, mau pedagang, mau guru, mau dokter, mau TNI Polri, semuanya dalam rangka mencari karunia Allah. Sepanjang apa yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jika melanggar aturan berarti dia tidak mencari karunia Allah, gitu kan, seperti itu. Karena sudah berani keluar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan, termasuk misalnya dalam jual beli mengurangi timbangan, gitu kan, misalkan timbangan beras gitu ya, dimana yang literannya itu 1 liter, seolah-olah beras itu tariknya itu benar-benar pas, padahal mungkin literan di bawahnya itu sudah dimoncongkan ke dalam, sehingga jumlah beras yang ada di dalamnya sudah tidak utuh 1 liter kembali kalau kita cek pada saat kita sudah pulang ke rumah. Termasuk juga dalam pengkiloan gitu ya, kilogram. Jadi mereka itu untuk yang tidak baik ya, berlaku curang, itu sebelum jatuh itu mereka itu membebani dalam kiloannya itu kurang lebih berapa ons atau bahkan sampai setengah kilo ya, gitu selisihnya. Nah, kalau yang belinya 1 kilo saya kira itu udah ketahuan ya, karena hilangnya begitu banyak. Tapi untuk yang belinya 10 kilogram ke atas kan nggak terlalu kelihatan, padahal mereka melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, ini hal-hal seperti ini tidak boleh dalam syariah. Sepertinya mereka akan mendapatkan keuntungan besar, meraup untung karena banyak selisih hasil berbohong mereka. Tetapi Tuhan lebih melihat kepada prosesnya. Artinya apapun yang didapat dari hasil seorang pedagang tadi itu tidak akan berkah, bahkan Tuhan bisa saja mengambil dari segala sisi dan segala arah. Seperti itu saya kira. Jadi jangan lupa bahwa apapun yang kita lakukan semua sudah ada yang mengaturnya. Yang paling penting yang kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin dengan cara-cara yang sudah diaturkan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Nah, begitupun dalam koperasi dari sisi pembiayaannya. Di sini kita mengenal ada sohibul mal, atau kita orang ekonomi biasanya menyebutnya investor ya. Kemudian ada pengelola atau mudorib. Nah, di sini saat anggota pembiayaan ya yang melakukan pembiayaan baik untuk usaha, baik untuk konsumtif, baik untuk investasi. Nah, ini tergantung akadnya apa nih. Di sini ada banyak akad yang nanti akan digunakan ya. Ada mudarobah, ada musyarakah, ada murobahah, ada bai salam, ada bai istisna, ada ijaroh muntahiyah bitamlik, ada rahan gadai syariah ya, ada wakalah, hiwala, kifala, jualah, kemudian kod dan kodu hasan, ada juga mukorobah, mukobaroh, dan musyakoh. Nah, itu di sini tidak terlalu banyak diajarkan ya, karena mungkin eh, sebagian besar yang terjadi di dunia atau lembaga keuangan syariah ini adalah apa yang tertulis dalam slide ini ya. Jadi untuk mukobaroh, musakoh, dan mukobaroh itu sedikit sekali terimplementasikan dalam lembaga keuangan syariah. Walaupun sebenarnya jika kita melihat keadaan masyarakat negara kita yang mayoritas petani, saya kira investasi atau kerjasama usaha yang berbentuk mukobaroh, musakoh itu harusnya diadakan, karena musakoh, mukobaroh tadi adalah merupakan kerjasama usaha antara investor dengan pengelola usaha, dalam hal ini petani, itu di bidang pertanian gitu. Nah, tetapi kenyataannya di lembaga keuangan, terutama di perbankan, itu tidak terimplementasikan. Mungkin lebih bukan kepada syariah ataupun kesulitan dalam syariah, bukan, tetapi lebih kepada market oriented atau orientasi pasar.
Karena bermain di kerjasama usaha pertanian itu risikonya besar. Gitu. Jadi kalaupun ada produk itu, saya kira rekapitulasi untuk kolektibilitas pembiayaan ke bidang mukobaroh, musako itu saya kira akan kecil kemungkinannya ya, bahkan tidak ada. Kenapa? Karena bagi bank berisiko besar. Sementara bank melakukan investasi itu kan ada yang sumber dananya dari nasabah penabung. Nah, jika nasabah penabung ngambil dan kita melakukan investasi di bidang-bidang pertanian merugi, ya ini kan kita juga bisa kewalahan. Artinya lebih kepada orientasi bisnis, termasuk juga investasi di bidang peternakan ya, terutama di ayam broiler, ayam petelur, ini risikonya besar. Kenapa? Karena ada perubahan cuaca saja, itu kondisi ternaknya itu akan berubah dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak kematian. Nah, pada saat banyak kematian berarti si pengelola tadi besar kemungkinan akan merugi. Nah, pada saat si pengelola usaha tadi merugi, ya sudah barang pasti investor juga akan merugi. Nah, jika bank di situ menjadi investor, saya kira mereka tidak akan mengambil risiko yang sangat besar ya untuk apa ya, menempatkan dananya pada investasi-investasi di bidang pertanian dan peternakan karena kita merasa bahwa risikonya sangat besar ya di situ. Nah, selanjutnya adalah prinsip akan produk syariah di koperasi syariah ya. Tadi dari awal saat kita mulai masuk, saya kira ini sudah saya sampaikan ya, di mana prinsip yang pertama adalah titipan. Nah, atau lembaga keuangan syariah lebih menyebutnya dengan wadiah. Wadiah itu titipan. Nah, wadiah ini terdiri dari dua, ada wadiah yad amanah, ada wadiah yad adomanah. Nah, kalau untuk wadiah yad amanah, namanya juga amanah, maka objek dari titipan, baik uang maupun barang, itu tidak boleh digunakan, dimanfaatkan oleh si yang ketitipannya. Sementara kalau wadiah yad adomanah, itu diperbolehkan kalau mau digunakan. Kemudian prinsip yang kedua adalah kerjasama. Jelas kerjasamanya di kerjasama usaha ya. Ada yang bentuk kerjasamanya akan mudharabah, ada musyarakah, ada mujaroah, ada mukobaroh, dan ada musyakoh. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Khusus mujaroah, mukobaroh, dan musyakoh ini merupakan kontrak transaksi akad biasanya di bidang pertanian ya. Yang tadi saya sebut biasanya jarang terimplementasi di perbankan. Kenapa? Karena investasi di bidang pertanian dan peternakan tadi sudah cukup jelas saya sampaikan, resikonya besar. Resikonya dengan kegagalannya besar, dengan perubahan cuaca berisiko besar, dengan kematian berisiko besar. Nah, ini dan investor menghindari kerugian yang terlalu besar. Nah, untuk mudharabah sendiri sebetulnya nanti akan ada beberapa sub dari kerjasama mudharabahnya. Jadi ada mudharabah mutlaqoh, ada mudharabah muqayyadah, dan ada mudharabah mustarokah. Kemudian untuk musyarakah ini ada beberapa, ada 4 bahkan, ada musyarakah wujuh, ada musyarakah inan, kemudian ada 2 lagi nanti kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip jual beli atau murabahah. Nah, di murabahah pun sama, ini ada beberapa bentuk dengan karakteristik yang berbeda, tapi sama-sama jual beli ya. Berbeda di karakter. Ada bai murabahah, ada bai bistaman ajil, ada bai salam, ada bai istisna, ada juga bai musyawamah, dan beberapa jual beli bentuk lainnya ya. Nah, yang kita bahas hari ini yang tadi saya sebutkan itu yang memang dalam implementasi di dunia praktisi, di Indonesia dunia kerja, itu terimplementasikan. Sebenarnya secara syariah banyak ya produk jual beli, tapi kita pelajari yang dalam implementasi dunia usaha, dunia industri itu terrealisasi dan terimplementasi. Sehingga kalaupun nanti Anda ada yang terserap di lembaga-lembaga yang tadi saya sebut, paling tidak Anda sudah tidak terlalu awam mengenal apa yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang keempat ada prinsip jasa. Nah, prinsip jasa juga ada banyak ya, ada wakalah, ada kafalah, ada wadiah, ada hiwalah, ada rahan, ada ijarah sewa, ada ijarah muntahiyah bitamlik. Tadi sewa yang
Jika kontrak sewa yang sudah ditentukannya ternyata tidak terkendala, artinya berjalan baik, maka akan diakhiri dengan kepemilikan. Kalau ijarah muntahiyah ditamlik ya. Kemudian ada prinsip kebajikan ya, al-qadz, atau juga ada qadhu hasan, di mana pinjaman ini tidak mendapatkan laba apapun, dan ini murni pinjaman, karena jika pinjam meminjam sebaiknya memulangkan ya sesuai apa yang dipinjam, tidak boleh ada kelebihan dan tidak boleh ada persyaratan dari awal ya, kecuali persyaratan kalau pinjaman di barang mungkin ya, pinjam tangga misalkan, tolong dijaga eh, apa ya, kebersihan dan keamanannya, mungkin hanya itu saja pesan-pesan yang saya kira logis dan tidak berhubungan dengan pembebanan penarikan dana gitu, seperti itu. Misalkan harus bayar, ya udah, maksudnya tangga yang dipinjam itu maksudnya jangan ke pinjaman tetapi ke jasa, jadi ijarah, jadi menyewakan tangga misalkan. Nah, kalau itu ada ujroh wajar, ada biaya sewa ya, sewa pemeliharaan. Nah, ini beberapa produk-produk yang nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Mungkin mulai minggu depan kita akan dengan wadiah ya, wadiah, baik wadiah yad amanah maupun wadiah yad adumana. Kemudian minggu-minggu berikutnya ada dengan kerjasama. Ini tidak bisa sehari ya, pasti mudharabah satu pokok bahasan pun itu masih kurang sebetulnya. Kemudian musyarakah sama, satu hari satu minggu itu tidak cukup ya, karena nanti ada proses penghitungan bagi hasil, bagaimana proses penentuan nisbah ya, bagaimana juga proses-proses penghitungan yang lainnya ya, menyangkut pasca terjadi kontrak kerjasama usaha itu kan nanti itu akan ada laba, kemudian bagaimana cara penghitungan keuntungan tiap investor-investor tadi ya, atau yang berkepentingan. Kemudian ada prinsip jual beli. Nah, di sini jual beli itu tadi ini apalagi ini bisa 6 minggu nih, karena jual belinya per minggu per satu pokok bahasan. Nah, jadi saya kira sampai UAS sampai 16 pertemuan ini masih kurang, termasuk jasa. Saya kira yang nanti akan dipelajari hanya rahan saja, sama ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Jadi kafalah, wakalah, wadiah, hiwalah, baik itu tentang penjaminan, tentang pengkuasaan dan lain sebagainya, pemindahan piutang. Nah, itu tidak terlalu banyak dipelajari ya, karena mungkin pertemuan kita 16 itu saya kira kurang dengan materi yang kita bebankan, atau harusnya ada koperasi syariah 2 gitu ya, dan kebajikan Al-Qad ya. Dan Al-Qad saya kira ini tetap kita sampaikan karena Al-Qad tidak terlalu rumit dan tidak terlalu panjang. Jadi nanti di minggu-minggu ke depan ini akan kita pelajari prinsip-prinsip atau produk-produk dengan prinsip syariah di koperasi syariah ya. Baik, pertemuan selanjutnya tentang wadiah ini ya akan kita sampaikan pada minggu depan, dan saya kira untuk pertemuan kita pada hari ini saya kira cukup sampai di sini, dan beberapa hal nanti mungkin kalau dipersiapkan menyangkut tugas, baik itu tugas kelompok maupun tugas pribadi ya. Dan untuk hari ini saya kira cukup ya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Kalau yang benar sudah jelas pasti datang dari Allah. Kalaupun ada banyak salah, itu sudah pasti karena kesalahan, kebodohan, dan kehilapan dosen sebagai manusia biasa. Terima kasih kepada semuanya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.